Hidup di Amerika itu nggak seenak dan nggak sesederhana itu. Dapat $2.500 per bulan atau setara 42 juta rupiah. Los Angeles bukan kota yang murah. Waktu aku masih sendiri, aku benar-benar frugal living banget. Aku tinggal di shared apartemen alias satu unit berdua. Banyak orang mikir, wah, kuliah di Amerika tuh enak banget ya. Apalagi kalau udah dapat beasiswa LPDP, dapat $2.500 per bulan atau setara 42 juta rupiah. Tinggal belajar, nggak mikir cari uang. Enak, tapi kenyataannya hidup di Amerika itu nggak seenak dan nggak sesederhana itu. Di video ini aku bakalan buka-bukaan soal biaya hidup di Amerika, khususnya di Los Angeles, tempat aku belajar. Dengan dua kondisi, saat aku masih sendiri dan setelah membawa keluarga. Kalau kamu mimpi kuliah di Amerika atau lagi nyiapin beasiswanya, ini informasi yang akan menyelamatkan kamu dari over budget dan stres finansial. Mari kita audit. Temuan pertama, sewa apartemen. Los Angeles bukan kota yang murah. LA atau Los Angeles adalah kota terbesar kedua di Amerika setelah New York City. Dan sewa apartemen adalah pengeluaran paling besar dari semua pengeluaran bulananku. Di sekitar kampus USC aja, untuk tipe studio rata-rata biayanya sekitar $1.200 per bulan. Nah, aku mengalami dua fase selama di sini, fase sendiri dan fase membawa keluarga, yaitu satu istri dan satu anak, karena mereka menyusul. Jadi, aku akan share keduanya. Waktu aku masih sendiri, aku benar-benar frugal living banget. Aku tinggal di shared apartemen, alias satu unit berdua, yang mana unitnya sendiri aku udah cari yang benar-benar paling murah. Nah, apartemen ini aku bagi dua sama temanku. Ya, desek-desekan, karena aku tahu kondisi tersebut sementara karena aku akan membawa keluarga. Tapi untuk kondisi normal, kita asumsikan biaya apartemen untuk sendiri itu $1.200 per bulan. Kondisi kedua, begitu membawa keluarga, tidak mungkin lagi kami tinggal di tipe studio. Jadi harus pindah ke one bedroom atau two bedroom apartemen. Biayanya sekarang itu langsung melonjak jadi $1.600 per bulan. Ini juga di bawah standar. Standarnya kayak 1.900 sampai 2.200. Karena alhamdulillah aku tinggal di orang Indonesia yang ada di Los Angeles yang punya rumah di sini. Jadi mereka memberikan harga yang menurutku sangat miring, yang sudah termasuk biaya lain-lain kayak biaya internet, air, sampah, dan lain-lain. Teman yang kedua, groceries atau makan. Waktu sendiri, pengeluaranku sebulan buat groceries adalah sekitar $300. Sedangkan saat membawa keluarga jadi sekitar $500. Itu udah cukup sih kayak buat beli ayam dan telur. Tapi ayam sih di sini yang benar-benar harganya murah kayak di Indonesia. Telur di sini nggak murah, tahu tempe juga. Jadi ayam for life lah untuk aku. Jadi udah cukup buat beli ayam, telur, plus bisa beli daging, susu, buah, sayur. Jadi waktu sendiri sama keluarga memang beda sedikit karena pas sendiri kadang nggak sempet masak sehingga sering jajan. Sedangkan pas bawa keluarga, alhamdulillah istri pinter masak sehingga cukup hemat untuk biaya groceries-nya. Teman yang ketiga, biaya internet atau utilities. Buat mahasiswa, internet itu paling utama. Biaya internet itu setiap bulan paling murah sekitar $40. Tapi harus beli kayak per 3 bulan gitu. Jadi ibarat beli groceries itu kita beli bulk item. Jadi beli gede dan dikasih murah. Normalnya itu sekitar $60 sebulan. Listrik dan air sekitar 20. Ya total-total kalau ambil internet yang murah tadi plus listrik dan air kurang lebih $60 sampai $80 per bulan. Teman yang keempat, biaya entertainment. Ini has no limit ya sebenarnya, apalagi kalau tinggal di kota kayak LA. Apa aja dari yang gratis, murah, dan sampai yang nggak ngotak semuanya ada. Kalau mau cari yang gratis, kita bisa main kayak di museum, taman kota, playground, atau ke beach gitu. Di tempat itu kita bisa sekedar lihat dan cari experience, jalan, dan minimal dapat foto-fotonya. Tapi karena banyak tempat yang narik tiket, rata-rata kita bisa habiskan sekitar $200 sebulan untuk jajan dan beli tiket. Temuan yang kelima, biaya transportasi. Buat mahasiswa USC, kami di sini bisa kemana aja naik public transport gratis.
Ya, benar, bisa naik bus ataupun kereta semuanya gratis. Bahkan kalau pulang malam di atas jam 6 malam, kita juga bisa naik taksi yang namanya Lyft gratis dari kampus ke daerah dengan jarak sekitar 2 miles dari kampus. Tapi kalau kita mau jalan-jalan kayak weekend gitu, agak susah sih kalau mau dapat banyak tempat dengan public transport. Nah, disitulah kita harus sewa taksi atau sewa mobil. Katakanlah sharing taksi gitu sebulan ya bisa $100 ya. Nah, kalau bawa keluarga dengan asumsi yang sama, maka nggak bisa sharing cost. Aku kalikan 2 jadi $200 sebulan. Sebagai summary, untuk sendiri, komponen yang pertama, sewa apartemen itu 1.200, groceries 300, internet 60, entertainment 200, transportasi 100, sehingga total kurang lebih 1.860 per bulan. Sedangkan membawa keluarga itu sewa apartemen 1.600, groceries 500, internet 120, entertainment 400, transportasi 200, dan total kurang lebih $2.820 sebulan. Jadi kalau sendiri dengan asumsi selalu masak dan biaya lain dalam rentang yang hemat kayak di atas, maka masih bisa banget menghemat sekitar $640 sebulan. Tapi kalau bawa keluarga mungkin harus nombok sekitar $320 per bulan. Dan kondisi ini bervariasi tergantung orang dan aktivitasnya masing-masing. Dengan perhitungan tersebut, apakah bisa disimpulkan kuliah sendiri lebih bagus? 1.860 untuk satu orang dibanding 2.820 untuk sekolah 3 orang. Pikir lagi, gimana menurut kamu? Sampai jumpa di audit selanjutnya.